شفيع مصطفى سيدنا محمد واشهد لنا فيه سلطان إذا كان Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama itu kak bima syamai Allah
bil qadari insyaallah wa nafa'ulu laka birahmatillah wa bibarakati sayyidina Muhammad Pak Wahyudin bin Aris Wahyu barakallahu lahu wa idah. Syaikhul lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna bisalati wassalam wa bijahi sayyidina Muhammadin. Pataqabbal ya Allah li Muhammad Pak Wahyu Jen bin Aris Wahyu ya Allah. Tawil umurahu wasahih jasadahu wasabit imanahu wa ahsin amalahu fid dunya waj'al fid dunya salaman alaihi wa fil akhirati salaman alaihi ij'alhu ya Allah ihsanan li walidayhi wa taqabbalahu ya Allah maj'alhu min ibadillahi sholihin wabtah lahu hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lahu khuluqal hasani wa nawir qalbahu imanan wa islaman wa birrul walidain wassalim lahu salaman kamilan fid dunya wal akhirah warzuqhu ya Allah rizqan kasiran wa wasi'an bighairi hisab bihaqqi sayyidina Muhammad ahyihu fid dunya ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad ij'al lahu fid dunya ya Allah hubban ilallah wa hubban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin fakrim lahu fid dunya ya Allah bi karamati sayyidina Muhammad wa barik hayatahu fid dunya ya Allah bi barakati sayyidina Muhammad waqtim lahu fi fid dunya ya Allah bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi salati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Grup yang doakan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad Allahumma ja'al hadzal isma isman mubarakan lahu fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alhu ta'atan ilaika ya Allah wa ta'atan ila rasulika wa baran walidayhi wa baran walidayhi wa baran walidayhi. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil ghaib wa syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma barik Muhammad Wahyu bin Aris Wahyu barakallahu fiik panjang umurnya murah rezekinya bakti kepada ibu bapaknya bakti kepada agama Islam kepada Allah Muhammad Rasulullah Rabbi asyir wa la tu'asyir Utami Muhammad bin Hayy dan kaidah yang nasibun dalam muslimin alhamdulillah rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailan Syekhul lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, kesentosaan, kesejahteraan, dipanjangkan umur kita dengan berkah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqna ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alikam. Kau aja kamu dengar di belakang tuh, kawalah. Kau aja lah. Pina ungut-ungut aja tuh kau aja berarti. Nah, sama saya ini sekarang ini kalau tidak berkacamata jadi satu tuh Bang. Dah kitab nih nah kayak ini nah. Nah jadi satu nih. Sama aja guru aja. Bon. Nah, ya lah. Nah, umur sudah sampai waktunya ya lah. Nah. Terlihat secara johir kalau tidak ada kacamata maka tidak bisa membaca. Ya kan gitu toh. Itu semua hal dalam hidup macam-macam kayak apa aku ke majelis kendaraannya tidak ada. Itu kelak apalagi ya. Kayak apa aku ke majelis sudah ada kendaraan, pasangan belum ada, aku lagi kayak apa kan aja bila sudah aku kawin hanya ke majelis. Wow, macam-macam ya alasannya. Kalau lah sudah ada pasangan Bang pulang apa pulang? Kok ke majelis istriku di rumah mengajakku tidur-tiduran, tidak berani sendiri di rumah. Pulang alasan ya apa pulang? Ujung-ujungnya ya tidak ke majelis juga, akhirnya ibiblah nasibnya. Maka kacamata itu betul seolah-olah secara zahir menentukan kita, tapi tetap harus ditekankan di hati kita Allah yang menjadikan kita bisa membaca. Kacamata ini zahir Allah menolongi kita. Jadi melihat kacamata adalah pertolongan Allah, ya kah? Nah, pertolongan Allah. Jadi apa aja pahami itu sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan, sambungan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, mata tolabta iwadan ala amalin tulabta biwujudi sidqi fihi wa yakbil maratib maribi wajiddanus salamah wajadna salamah ya. Mata talabta, apabila engkau menuntut iwadan, pengganti atau balasan kepada Allah. Misalnya sholat nih, ya Allah balas, nah sholatku nih. Al-amalin, atas satu amal, atau bersedekah minta balas. Tulabta biwujudi sidqi, pasti engkau akan dituntut oleh Allah untuk ikhlas dalam beramal itu. Wayakpil murid, cukuplah bagi seorang murid itu seharusnya wijdanus salamah, bila ia sudah mendapatkan keselamatan dunia ataupun keselamatan di akhirat. Jadi inti kisahnya apa? Kisahnya kita pahami sedikit lah. Dalam sarahnya kita lihat. Mata tolabta ayyuhal murid, wahai para murid, min rabbika, bila engkau menuntut kepada Tuhanmu, iwadan ala amalin, balasan atas amal, misalnya kamisli sholatin, seperti sholat, kana au gairiha, atau selain daripada
sholat, amal sedekah, amal berinfak, amal kebaikan menolong orang. Majahatnya dia itu dengan aku, padahal aku terus menerus menolonginya. Wah, gitu. Air tuba dimakan susu, Habib apa Habib? Air susu dimakan tuba kah? Apa? Oh, air susu dibalas oleh itu. Nah kalah Guru Rudi kalah lawan Habib. Air susu dibalas dengan tuba, air tuba aja. Oh. Jangan pakai pepatah itu di hadapan Allah, enggak boleh. Enggak usah di hadapan kehidupan ini, jangan memikirkan tentang kebaikan kita. Jangan diingat kebaikan kita. Sudah selesailah itu. Karena kita tidak tahu juga amal kebaikan kita itu apakah membawa manfaat bagi kita atau justru jadi buruk bagi kita karena kesombongan kita. Nah, misalnya seperti tadilah, bi an amil tazalika li ajrin sawabi ajalin, seperti engkau mengharap amal-amalmu itu pasti harus dibalas, untuk dibalas oleh Allah dalam akhirat kelak atau di dunia ini, wa fidaril akhir, atau di akhirat kelak. Patulabta ay tolibukal haq ajja wa jalla biwujudi sidqihi, pastilah Allah akan menuntut juga kepadamu untuk ikhlas dalam mengamalkan. Pertanyaannya adalah apakah engkau sudah ikhlas atau tidak? Nah, kemarin saya pernah sampaikan ikhlas itu terbagi 3 dalam amal. Ikhlas orang awam, ikhlas orang khawas, ikhlas kawasul kawas. Ikhlas para kawasul kawas, ikhlas para aulia Allah. Beda. Ikhlas orang awam, ikhlas orang awam karena Allah dikerjakannya. Bersedekah karena Allah, beribadah sholat karena Allah di hatinya, semata-mata karena memang perintah Allah dikerjakannya, karena merasa diperintahkan Allah lalu dia sholat. Itu untuk orang awam. Tetapi karena Allah ini juga ada sebab lain, supaya tidak disiksa di akhirat dan supaya masuk ke dalam surga. Bahasanya diringkas dengan supaya dapat pahala. Bolehkah seperti itu? Boleh. Enggak apa-apa, boleh aja. Itu pang manusia. Sampai Nabi mengatakan andaikan tidak ada janji seperti itu, jadi Nabi, bisa-bisa manusia yang tidak ada yang sholatnya jadi Nabi. Itu manusia, jangan dikecam mereka, jangan dicela mereka. Seperti itulah manusia. Guru jar, olahakan guru, catatakan salawat guru nang salawat rezeki jar. Yosip jar gurunya dicatatakan gurunya membaca salawat sambil hendak minta rezeki. Enggak apa-apa, itulah awam. Guru jar, kawakah sambil membaca salawat supaya anak ulun berkat adalah bacaan salawatnya. Oh, ada aja guru catatakan. Guru jar, adakah sair nang sambil bersair sambil minta rezeki, terkabul hajat, dimudahkan segala urusan. Longkop semuanya minta aja semuanya bibay. Nang garing hilang sampai garing, ada aja gurunya sairnya, ada juga diolahkan ulang oleh gurunya. Begitulah kebanyakan kita awam. Enggak apa-apa itu dibaca, enggak jadi masalah. Nah, ini ada ilmunya. Itu memang awam bila kita posisi di situ aja. Ketika kita belajar ma'rifatullah, ikhlas kita bertambah, naik setingkat lagi. Sadar, kenapa kita bisa membaca salawat? Kenapa kita bisa berdoa kepada Allah? Kenapa kita bisa mengerjakan sholat? Kenapa kita bisa bersedekah dalam hidup ini? Kenapa kita bisa tersenyum kebaikan kepada orang dalam hidup ini? Ternyata semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebelum Allah membalas sudah dibalas oleh Allah Subhanahu. Sebelum aku kerjakan, ketika aku mengerjakan, itulah bukti Allah sudah membalas kebaikan pada diriku. Ya Habib, inilah kawasnya orang tingkat kawas, ikhlasnya orang tingkat kawas. Sehingga karena Allahnya sudah disadari ketika dia mengerjakan sholat ini,
sudah dipahaminya ini anugerah Allah, maka tidak diingatnya lagi dia pernah beramal soleh, tidak diingat-ingatnya lagi pernah berbuat kebaikan dengan si A, si B, tidak ingat-ingatnya lagi. Subhanallah. Tingkat kawas. Tingkat kawasul kawas, tidak ada lagi dirinya. Yang ada itu hanyalah kebaikan Allah. Dirinya hilang sudah. Kamu kan ada, tubuh kamu ada, dengan makan dengan nasi gancang bertambah 2 piring. Itulah diriku yang hina dina. Ya, aku adanya aku adalah hina dina, tidak memiliki amal apa-apa, tidak, hanya hidup ini tergantung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas orang kawas. Maka dia tidak ingat lagi dengan amal kebaikannya, yang diingatnya adalah dengan amal keburukannya. Nah, itu orang kawas. Maka bila engkau menuntut kepada Allah terlalu banyak tuntut, engkau pun akan dituntut Allah untuk ikhlas. Innaka lam tasdik, sementara engkau sendiri tidak bisa ikhlas fi kaunika, dalam segala tindakanmu. Amiltal amal li ajri bal amiltal li hajjin nafsika, karena engkau selama ini beramal adalah karena kepentingan dirimu sendiri. Janganlah karena ada kepentingan. Pina rajin banget menolong abah dan mama, ternyata ada kepentingan melirik warisan. Ya Allah lah. Nah, waktu sidin sakit garing, dianu terus, kalinya yang dilirik adalah warisan. Habis itu ujar ayah Paloy pas waktu sakit, aku luyaina, tolong rumah ini jangan dijual bila aku meninggal dunia. Kenapa Bahjar? Lemas dah Paloy dengar bibeh. Baca agar tidak ada warisan aja Paloy ini. Kenapa bah jadi tidak boleh dijual rumah ini Bahjar? Kalau padahal kan pian sudah meninggal juga nanti. Jabahnya soalnya nakai rumah ini kontrakan. Lu mana bisa dijual biblah? Kontrakan. Nyewa jual kalinya. Nah, nasib juga aja Paloy. Lemas saya lagi Paloy karena ada kepentingan. Engkau sholat pasti kamu kepentingan selamat. Ingin selamat di dunia, selamat di akhirat. Engkau pasti sholat tuh punya kepentingan apa ya? Selamat supaya tenang hidup, supaya nyaman hati, supaya berkah, supaya hilang segala musibah di rumah, supaya anak yang cerewet tidak lagi cerewet, yang nakal hilang nakalnya, jadi orang baik. Kamu pasti berharap seperti itu pada dirimu, kata saya. Nah, lalu bagaimana ini? Nah, karena itu anda perlu menuntut-nuntut. Bukankah engkau sekarang diberi Tuhan kemampuan untuk mengerjakan sholat? Berdoa kepada Allah, itu bukti Allah sudah membalas dirimu dengan kebaikan yang banyak. Sebahagiannya disimpankan Allah untuk akhirat kelak. Tidak perlu Allah itu dituntut, karena Allah itu maha baik, jayyid. Nah, jadi Allah ini maha baik. Kalau orang kita manusia, wajar aja lah dituntut-tuntut, yalah, karena manusia itu pelupa. Yalah, dulu sebelum jadi anggota dewan Bib, belum jadi apa Bib? Jadi pejabat, janji ini. Ya Allah, habis sudah jadi jabatan, macam-macam Palu Bib ke rumah neneknya. Sekarang ini dusta semua kata nenek. Kenapa jar Palu? Ya, sekarang janji-janji pemerintah akan meringankan ekonomi masyarakat, mana ada aja. Sekarang malah sulit hidup. Iya kan aja Palu. Gini ya, pantas ini ulun taungot terus selama ini aja. Iya amjar. Dulu aku aja nenek. Zamanku dulu aja nenek. Beli sabun murah. Sabun ku beli satu kesatuan, sandal ku beli Pepsodent dulu, jadi ini sudah ada dulu Pepsodent tuh, sabun, wing, macam-macamnya. Pokoknya keperluan rumah sekali belanja langsung ke warung atau ke pasar sudah 5.000 rupiah aja nenek, lengkap deh semuanya barang. Sekarang 5.000 mana ada aja bisa begini. Kenapa tidak bisa lagi aja Paloy? Dulu bisa, sekarang nah itu pangjar nenek.
Dulu nakai, kalau sekarang tuh beda. Apa bedanya nih? Dulu tidak ada CCTV nakai aja, nekaan juga aja. Sekarang ada CCTV aja. Bayam. Lain maksud sekalinya lah. Ada kepentingan sekalinya CCTV kalinya. Nah, benarnya bagus ada CCTV daripada tidak ada CCTV. Nah, ayyuhal murid wa yakbil murid ay fi kauni maulaka yahulu lahu sawab ajil wal ajil. Sebenarnya apa yang kamu tuntut itu cukuplah sudah, yaitu bersenang-senanglah engkau karena mampu mengerjakan apa yang ditetapkan Allah dalam agamamu. Bersyukurlah, kamu syukuri aja lagi hidup ini. Lebih-lebih kamu dijanjikan untuk selamat di akhirat. Jadi pahala itu tidak perlu diminta-minta dengan Tuhan tuh. Kenapa ya? Karena Tuhan ini Jayid, Maha Dermawan Tuhan ini. Al-Bar, Al-Birru, Al-Bara, Al-Barru, Maha baik. Bahkan Tuhan berjanji, aku adakan langit dan bumi ini semata-mata karena luasnya rahmat dan kasih sayang. Al-Wasi'ur Rajak, Allah yang sangat meluaskan rezeki bagi kamu. Jadi Allah itu tidak dituntut pun. Ngapain kamu dituntut-tuntut? Allah kasih, buktinya engkau ringan mengerjakan sholat selama ini, ibadah selama ini. Itulah anugerah Allah pada dirimu. Kalau ingin melihat anugerah Allah, perhatikan rajin dan tidak rajinnya kamu mengerjakan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.